Buat lo yang saat ini sedang merasa di titik terendah, jatuh sejatuh-jatuhnya, ada dalam kondisi yang lo pikir nggak akan bisa bangkit lagi. Mungkin lo baru mengalami kegagalan bisnis, sedang terkena musibah besar, baru ditinggal orang tersayang, atau terluka karena ditipu dan dikhianati, bahkan mungkin mengalami lebih dari satu cobaan berat secara beruntun. Coba diamlah sejenak bro, dan ingat satu hal. Saat lo merasa sedang ada di titik paling rendah, artinya posisi lo sekarang udah mentok bro. Gak bisa lagi jatuh lebih rendah, gak bisa lagi mundur lebih jauh. Arah hidup lo sekarang cuma dua opsi, naik atau maju. Ya, buat lo yang sudah merasa jatuh serendah-rendahnya atau terpojok ke sudut buntu, sekarang lo cuma bisa naik atau maju. Artinya, di masa depan, hidup lo gak akan lebih buruk dari ini. Pasti akan jadi lebih baik. Jadi sekarang, ambil napas panjang sesaat bro. Istirahatlah di titik terendah atau di sudut buntu. Tujuannya satu, untuk menghimpun kekuatan buat maju atau naik. Tanamkan mindset, kejatuhan lo ini adalah pelajaran berharga yang akan memperkuat diri lo sebagai manusia. Dan saat lo perlu sumber kekuatan bro, lo gak sendiri. Ada gua. Ada teman-teman seperjuangan yang siap memberikan lo tambahan energi. Dan yang penting, ada Sang Maha Kuat yang menjadi sumber kekuatan yang tidak terbatas. Sekarang, saatnya maju, saatnya naik level bro. Semangat. Bro, gimana cara dapetin cewek yang levelnya lebih tinggi dari gua? Yang cantik, kaya, dari keluarga baik-baik, punya karya dan prestasi. Oke bro, ini pertanyaan bagus. Gua jelasin dulu ya, dalam ilmu sosial ada yang namanya hypergamy. Artinya, memilih pasangan yang lebih dari dirinya sendiri. Dan praktek hypergamy ini udah lazim dilakukan sama cewek dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang. Artinya, cewek memang punya kecenderungan untuk memilih pasangan yang levelnya lebih dari dia. Wah, berarti gua nggak ada harapan ya bro. Nah, kabar baiknya bro, arti lebih ini nggak cuma terpaku di satu hal aja. Dalam hal memilih pasangan, biasanya yang dipertimbangkan cewek ada 3 faktor. Fisik, harta, dan status. Fisik, ini mencakup tampang, tinggi badan, dan postur. Kenapa cewek suka cowok yang good looking? Sebenarnya ini ada alasan ilmiahnya bro. Berdasarkan teori di evolutionary psychology, cewek memilih pasangan yang punya fisik bagus karena secara insting mereka udah mempertimbangkan keturunan mereka. Mereka pengen anaknya nanti dapat gen yang bagus dari bapaknya. Wajah ganteng, tubuh tinggi, postur tegap, ini cerminan dari gen yang bagus tadi. Yang kedua, harta. Ini diperlukan cewek buat menjamin kesejahteraannya saat hidup bareng pasangannya. Cewek itu perlu merasa aman. Kalau zaman purba dulu rasa aman didapat dari cowok yang kuat, yang bisa melindungi dari binatang buas. Zaman sekarang, rasa aman didapat dari cowok yang bisa memenuhi kebutuhan hidup si cewek. Bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan. Status, ini ada hubungannya sama gimana orang lain ngelihat diri lo sebagai cowok. Biasanya dinilai dari karya-karya atau pekerjaan lo. Tokoh masyarakat, seniman, artis, atlet, pemuka agama, gak semua dari mereka ini punya harta yang melimpah. Tapi yang jelas, mereka punya citra baik di mata masyarakat. Bikin cewek yang berpasangan sama mereka juga ikut dihormati dan disegani. Buat cewek, ini suatu kebanggaan tersendiri. Nah, kabar baiknya bro, kalau lo merasa kurang di salah satu dari 3 hal tadi, lo tetap bisa dapetin cewek yang levelnya lebih tinggi dengan naikin value lo di 2 hal lain. Misal, lo ngerasa tampang biasa-biasa aja, tapi hidup lo mapan, punya banyak harta, punya pekerjaan yang dihormati di masyarakat, bisa banget dapetin high value woman. Atau kalau lo nggak punya banyak duit, tapi lo punya wajah yang ganteng, badan bagus, dan pekerjaan yang dihormati walau gaji pas-pasan, cewek juga bakal suka bro. Kalau gua nggak punya ketiganya gimana bro? Ya artinya ini saatnya lo fokus naikin satu aja dari 3 hal tadi bro. Bukan saatnya galau-galau mikir kenapa lo nggak laku, kenapa lo nggak bisa dapetin cewek si A, si B, si C. Atau malah meratapi nasib, mengasihani diri sendiri pakai komen-komen sedih di TikTok. Pasti, dari fisik, harta, atau status, ada yang bisa lo naikin levelnya bro. Yang lebih bagus lagi, kalau lo analisis, berapa nilai lo dari 3 hal tadi, terus gimana caranya naikin nilainya. Misal, lo nilai fisik lo 6, karena tampang biasa-biasa aja. Biar jadi 7, lo bisa olahraga biar badan lebih tegap. Harta, misal nilainya 3, karena penghasilan masih nggak tetap. Coba cari penghasilan tetap, biar nilai naik setidaknya jadi 5. Status, mungkin masih 5 nilainya, karena belum punya karya berarti. Coba bikin karya, kasih kontribusi ke masyarakat,
Misal mengajar anak-anak di lingkungan lo atau bikin channel YouTube edukasi. Pasti ini kalau dilakuin konsisten bisa naik nilainya. Kesimpulannya bro, kalau mau dapetin cewek yang levelnya lebih tinggi dari lo, jangan sibuk berhayal cari tips instan dan cara-cara cepat. Tapi ingat, teori hipergami tadi, terus fokus naikin value fisik, harta, dan status lo. Kalau udah naik, walaupun cewek tadi nggak lo dapetin, hidup lo akan jadi lebih baik kok bro. Satu pintu tertutup, 10 pintu peluang lain akan terbuka sepanjang lo jadi lebih baik. Oh iya, ada satu opsi lain bro. Nggak perlu cari cewek yang levelnya tinggi-tinggi, cari yang levelnya hampir sama kayak lo, yang punya ketertarikan sama lo. Sebagai pasangan, kalian bisa berjuang bareng, bisa berkembang bareng. Dan karena level up kecil yang lo lakuin, nggak kerasa kalian berdua akan sama-sama ada di level yang lebih tinggi. Semangat! Kita semua tahu, lo wajib keluar dari zona nyaman kalau mau jadi cowok yang lebih baik. Wajib rutin olahraga walau bikin capek. Wajib jaga makan walau bikin gak puas di perut. Wajib belajar hal baru walau males ngelakuinnya. Dan hal ini gak gampang bro. Banyak cowok yang menyerah di tengah jalan, lebih memilih untuk berada di zona nyaman seumur hidup. Walau akhirnya jadi gak berkembang. Ada juga yang udah bisa keluar sebentar, habis itu balik lagi masuk ke lingkaran zona nyaman. Ini adalah latihan simpel yang bisa lo lakuin buat pelan-pelan keluar dari zona nyaman. Biar otak dan badan lo terbiasa. Harapannya nanti ketika ngelakuin hal yang beneran, bisa lebih konsisten dan gak gampang menyerah. Caranya sederhana bro. Setiap hari, lakuin hal kecil yang gak biasa lo lakuin. Ingat, hal kecil aja. Misal, kalau pagi hari lo biasa minum kopi, sekarang ganti minum teh. Kalau lo biasa makan nasi buat makan siang, coba sekarang ganti makan mie atau roti. Kalau lo biasa mandi air anget, coba mandi air dingin. Ingat, lakuin satu hal kecil yang berbeda tiap hari. Latihan sederhana ini bikin otak lo terbiasa keluar dari rutinitas, keluar dari hal nyaman yang mungkin udah mendarah daging. Makin lama, tingkatin level kesulitannya, sampai lo benar-benar bisa keluar dari zona nyaman untuk hal-hal yang lebih besar dan bermanfaat dalam hidup. Oke, habis nonton ini, langsung rencanain ya bro, hal kecil apa hari ini yang akan lo lakuin beda dari biasanya. Semangat bro! Kalau lo masih sulit jadi disiplin, tonton video ini bro. Gua sendiri diselamatkan dari pusaran kemalasan setelah memahami ini. Dan ternyata untuk disiplin, simple banget bro. Ini mindset sederhananya. 1. Disiplin itu bikin hidup lebih mudah. Ini yang gak banyak orang sadar. Misal, lo disiplin bangun pagi, lo gak akan kelabakan tiap pagi harus buru-buru masuk kerja. Berangkat kerja lebih santai, lebih nyaman. Sampai kantor, pikiran juga lebih tenang. Contoh lagi, misal lo disiplin jaga makan. Sekarang, lo akan menikmati kesehatan. Berat badan ideal, nggak gampang sakit, kesehatan prima, nggak males bergerak. Bandingin sama teman lo yang nggak disiplin jaga makan. Sekarang, dia udah kena gejala diabetes, stamina rendah, gampang capek. Belum lagi harus makan obat yang lumayan mahal secara rutin. Intinya, disiplin itu gampang bro, dan bisa memberikan lo kebebasan jangka panjang yang luar biasa. Nomor 2, keputusan untuk jadi disiplin itu ada di tangan lo sendiri. Banyak orang yang mengira perlu motivasi yang luar biasa untuk jadi disiplin. Atau celakanya, banyak yang harus ngalami hal yang gak enak duluan, baru bisa disiplin. Mereka seolah-olah nunggu sesuatu, nunggu wangsit atau inspirasi buat hidup disiplin. Kalau gak ada motivasi dari luar, gak bisa disiplin. Padahal, keputusan buat jadi disiplin ada di diri lo sendiri. Tinggal mau atau gak ngelakuinnya. Ngomong sama diri lo sendiri bro. Mulai sekarang, gua mau rutin ngelakuin titik-titik-titik. Ucapkan di depan cermin, ucapkan setiap kali lo males ngelakuinnya. Gak perlu nunggu motivasi. Nomor 3, sekarang kita lakuin hal-hal yang gak pengen dilakuin sama banyak orang. Nanti kita akan menikmati hal-hal yang mereka gak bisa nikmati. Ini kata-kata dari The Rock, Dwayne Johnson. Mulai sekarang, kita harus ngelakuin hal-hal yang gak pengen dilakuin banyak orang. Contohnya, olahraga, nabung, belajar, cari penghasilan tambahan, dan lain-lain. Tapi nanti, waktu disiplin kita berbuah manis, kita bakal menikmati hal-hal yang gak bisa dinikmati banyak orang. Contohnya gini, saat teman-teman kita udah mulai sakit-sakitan, kita masih sehat dan bergerak aktif. Tiap akhir bulan teman kita gelisah karena tabungan menipis, kita tidur nyenyak karena tabungan darurat udah aman. Saat kebanyakan orang waktunya habis kerja kantoran, kita udah bisa menikmati hidup dan mengejar passion karena udah rajin investasi. Kesimpulannya, ini 3 mindset yang bakal bikin lo jadi lebih disiplin. 1. Sadari, disiplin itu justru bikin hidup lebih mudah. 2. Mau disiplin atau enggak,
keputusan tertinggi ada di tangan lo, bukan di tangan orang lain. 3. Sekarang mungkin kerasa nggak enak, tapi nanti buah dari kedisiplinan lo akan bikin lo berada jauh di atas kebanyakan orang yang nggak mau berkorban. Paham kan bro? Betapa penting dan indahnya kalau kita bisa disiplin. Gua yakin lo pasti bisa. Semangat. Gue udah lama nganggur, kalau mau cari uang mulai dari mana ya bro? Jangan khawatir, buat lo yang masih nganggur, akan gue kasih panduan biar lo bisa bangkit dan jadi lebih kuat dari kebanyakan cowok di Indonesia bro. Biar bisa bangkit dan punya penghasilan yang layak. Caranya gimana? Mulai dari belajar skill dulu bro, sama latih rasa disiplin lo. Kenapa disiplin? Karena sifat disiplin ini banyak gak dipunyai sama cowok Indonesia. Banyak cowok Indonesia yang gak pede sama kedisiplinannya. Dan cuma sedikit yang menganggap disiplin adalah kekuatan dari diri mereka. Ini berdasarkan data, berdasarkan polling yang udah gue buat sendiri di channel ini. Lo cek sendiri dan lihat, yang punya kedisiplinan sebagai kekuatan utama cuma 7%. Polling ini juga cukup valid, diikuti lebih dari 33.000 responden bro. Jadi, kalau lo punya rasa disiplin sebagai senjata, lo akan punya kelebihan dibandingkan kebanyakan cowok lain di Indonesia bro. Lo udah lama nganggur, tambah waktu sebulan lagi nggak kerja nggak apa-apa bro. Dengan catatan, sebulan itu lo pakai buat belajar sesuatu yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Mau belajar bisnis, belajar programming, belajar bikin channel YouTube, usahakan lo belajar hal yang lo sukai dan gimana hal itu bisa menghasilkan uang. Misal, lo hobi banget sepak bola, lo bisa jadi penulis artikel sepak bola, atau lo upload video-video sepak bola ke akun YouTube. Mungkin juga lo belajar jadi fotografer sepak bola, terus jual foto-foto lo di Shutterstock, atau bisa juga jualan jersey bola. Atau lo yang mau cari kerjaan di kantor, alokasikan waktu sebulan ini buat serius, belajar bikin CV yang bagus, mempersiapkan diri buat tes wawancara, sambil cari-cari dengan tekun kira-kira perusahaan mana yang potensial buat dimasukin. Semua ada ilmunya, semua ilmunya ada bro di internet. Bisa lo cari, bisa lo pelajari. Yang bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris lebih banyak lagi. Harus serius juga belajarnya. Lo alokasikan misal sehari minimal 3 jam. Setelah sebulan rutin belajar, mulai eksekusinya. Jalankan hari demi hari apa yang udah lo rencanakan. Lakukan dengan disiplin apapun kondisinya. Selain itu, pakai bulan pertama ini buat ngelatih mental disiplin lo. Jadi sambil belajar, bikin juga jadwal olahraga dan lakukan dengan disiplin. Jangan bolong. Jadi di bulan pertama agenda lo ada 2. Belajar dan olahraga. Kalau ini lo lakukan dengan rutin bro, pasti skill dan rasa pede lo akan naik. Ngobrol sama orang yang udah punya pengalaman di hal ini. Lakukan perbaikan terus-menerus. Yang penting lo ada pergerakan setiap harinya. Hari ini ada yang dilakukan lebih baik, walaupun cuma 1% aja setiap harinya. Setelah 1 bulan, lo harus lihat ada perbaikan, upgrade skill tertentu. Bulan kedua, lo harus mulai bisa aplikasikan skill tadi ke hal yang pengen lo dalami buat menghasilkan uang. Bulan ketiga, lo udah mulai terbiasa ngelakuinnya, wawasan udah makin luas, udah makin berkembang. Di bulan ke-6, pasti lo akan ngelihat perubahan dari aspek finansial. Udah mulai ada uang masuk, walaupun cuma sedikit. Minimal, lo menguasai skill baru yang sebelumnya nggak lo kuasai. Dan ini bisa banget jadi senjata buat cari nafkah ke depannya bro. Jadi intinya, kalau lo masih nganggur, belajar dulu bro. Bentuk dulu mental dan karakter disiplin lo. Pasti ada penyebab kenapa lo belum bisa dapat pekerjaan atau kenapa lo dikeluarin dari pekerjaan lo. Asah skill lo yang masih lemah, fokus ke satu skill aja. Asah karakter lo sambil terus cari-cari peluang dan networking. Jangan menyerah, karena gue yakin lo pasti bisa bangkit. Semangat! Motivasi nggak akan cukup bawa lo jadi pria yang lebih baik bro. Lo juga perlu yang namanya dedikasi. Apa bedanya? Motivasi adalah kondisi di mana lo bisa berfungsi dengan baik, kerja atau belajar dengan baik. Misalnya, kalau lo dapat semangat dari luar, dapat inspirasi dari film, dapat semangat dari orang-orang terdekat lo, terbakar karena musik keren yang baru lo dengerin. Intinya, lo feel good, jadi bisa ngelakuin hal-hal produktif. Dedikasi adalah kondisi di mana lo bisa ngelakuin apa yang harus lo lakuin. Walaupun lagi down, lagi sedih, lagi galau, gimana caranya lo tetap bisa berangkat ke gym dan latihan. Padahal, mood sedang gak enak banget habis bertengkar sama cewek lo. Gimana lo tetap bisa kerja dengan bagus, padahal semalam kurang tidur, habis begadang. Gimana lo tetap bisa bermain dengan baik, padahal kondisi di kandang lawan gak ada supporter yang mendukung. Cari motivasi boleh, bagus bro, tapi di akhir hari ingatlah, yang akan ngelakuin tugas itu adalah lo sendiri. Yang harus menaklukkan kesulitan
adalah lo sendiri. Yang harus bertempur melawan rasa malas dan mood adalah lo sendiri. Motivasi sebagus apapun cuma akan menari-nari di kepala lo sebelum akhirnya hilang. Pada akhirnya, lo yang akan jadi penggerak utama untuk diri lo. Motivasi gampang dicari, ada jutaan di YouTube. Tapi, gak gampang cari cowok yang punya dedikasi sejati. Jadi, carilah motivasi dengan bijak. Jadikan motivasi sebagai alat untuk membangun dedikasi diri, bukan sekedar kata-kata indah yang bikin lo merasa feel good. Gua percaya, lo adalah pria dengan dedikasi tinggi, bro. Semangat!